Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berhentilah memanjat. Ini adalah bahan perenungan kita pada hari ini. Dalam kehidupan bermasyarakat dari berbagai bangsa dan budaya, selalu ada stratifikasi sosial, yaitu pengelompokan masyarakat secara vertikal yang terbentuk karena adanya berbagai macam faktor kekuasaan, kehormatan, kekayaan, intelektualitas, ras, dan sebagainya. Sehingga terbentuk kelompok-kelompok di tingkat atas, menengah, dan bawah. Yang berada di kelompok atas akan lebih superior, lebih berkuasa, lebih terpandang, lebih terhormat, lebih populer. Sehingga orang berusaha untuk mencapai dengan sedapat mungkin memanjat tangga strata sosial. Di dalam kehidupan masyarakat Yahudi juga ada stratifikasi sosial berdasarkan ras. Orang-orang Yahudi asli, Yahudi campuran, atau non-Yahudi yang disebut kafir. Dan juga berdasarkan tingkat pendidikan. Ada ahli Taurat yang dipandang sebagai orang-orang yang punya kedudukan, pemimpin-pemimpin atau tua-tua Yahudi, guru, rabi, dan rakyat biasa. Kelompok-kelompok Yahudi dari golongan tua-tua, ahli-ahli Taurat, bahkan imam-imam terus berusaha memanjat tangga strata sosial dengan cara berpenampilan yang bisa dilihat orang dengan berpakaian mewah, jubah panjang, tali sembayang, jumbai yang panjang. Itu yang tertulis dalam Matius 23 ayat 5. Kemudian mereka berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, baik di rumah ibadah, di tempat-tempat pesta, juga di dalam hal gelar atau panggilan. Yesus mengecam mereka yang selalu mengejar status sosial dan kehormatan. Perebutan status bukan hanya masalah orang-orang Farisi, bahkan murid-murid Yesus juga terjebak di dalamnya. Sehingga di dalam Markus 9 ayat 33 sampai 34, Matius 18 ayat 1 tertulis ada terjadi perebutan. Siapa yang terbesar di antara mereka? Di masa kini pun pencarian bahkan perebutan strata sosial merambah di semua bidang. Bahkan di dalam gereja orang berlomba-lomba mencapai kedudukan yang tinggi, posisi yang terhormat lewat penampilan, jabatan, kedudukan, materi, kekayaan, bahkan dengan menghalalkan segala cara demi kebanggaan atau kepuasan diri. Di dalam Matius 23 ayat 12 dan Lukas 14 ayat 11, Yesus justru menjungkir balikkan pendapat umum tentang status sosial. Yesus mengatakan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mentalitas menjadi tuan bisa dimiliki semua orang, baik dari golongan orang kaya, orang miskin, orang terpelajar maupun orang bodoh. Karena itu Yesus mengecam nafsu mereka yang mengejar status dan kekuasaan. Dengan cara Yesus merangkul seorang anak kecil, tertulis dalam Lukas 9 ayat 46 sampai 48, yang dalam pandangan murid-murid anak kecil ini tidak punya status sosial dan tidak penting. Tetapi bagi Yesus justru anak-anak ini sama pentingnya dengan orang-orang dewasa. Justru anak-anak ini dijadikan teladan karena anak-anak ini tidak pusing dengan status sosial, jabatan, kekuasaan. Anak-anak identik dengan ketidakberdayaan, ketidakmampuan, dan kebodohan. Tetapi Yesus menjadikan anak-anak ini sebagai warga teladan kerajaan Allah. Sewajarnya orang bertumbuh, bertindak, bersikap itu sejalan dengan usianya. Makin bertambah usia, harus makin pintar, makin bijak, makin berhikmat. Tetapi Yesus menjungkir balikkan logika ini dengan menyuruh kita justru bertumbuh ke bawah dan berlaku mundur seperti anak-anak karena alasan tersebut di atas. Sepertinya murid-murid belum bisa memahami logika Yesus ini, sehingga terjadi pertengkaran tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Karena itu secara frontal
Yesus menjungkir balikkan ya, definisi tentang kebesaran, bahwa kebesaran itu bukan berarti kekuasaan, kedudukan yang di atas, keutamaan, kehormatan. Kebesaran justru menurut Yesus adalah ketika orang itu ada di dalam posisi sebagai seorang pelayan, seorang budak, yang dikatakan orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Ya, jadi posisi yang di bawah itu justru menunjukkan kebesaran. Dalam hal ini Yesus tidak menjungkir balikkan atau menghapus hierarki atau struktur. Ya, yang dihapus oleh Yesus bukan struktur atau hierarkinya, karena hierarki itu diciptakan Allah. Tetapi Yesus berbicara tentang sikap hati seorang pemimpin, seorang yang berada di kedudukan atas itu harus memiliki sifat kerendahan hati dan bersedia melayani. Yang inilah yang Yesus inginkan dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang penguasa, karena umumnya keangkuhan berjalan seiring dengan bertambahnya kekuasaan dan kebesaran. Semua orang percaya harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh menjadi seperti Yesus itu dalam hal kasih, karakter, iman, pengenalan akan Allah dan kebenarannya, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, pelayanan, bukan dalam hal posisi, jabatan, kekuasaan, status sosial, atau kehormatan dan kebanggaan diri. Saat ini mungkin kita tidak di dalam kapasitas mencari atau mengejar kekuasaan di ranah pemerintahan atau lembaga. Kita tidak sedang memanjat tangga jabatan, kedudukan, kekuasaan. Tetapi mungkin kita sedang memanjat tangga strata sosial, tangga strata ekonomi, tangga popularitas dan kebanggaan diri ya, yang membuat yang kita inginkan untuk membuat kita ini menjadi orang terpandang, orang yang dihargai atau orang yang dihormati. Maka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ketika kita ingin menjadi yang terbesar, haruslah kita menjadi yang terendah. Ketika kita mau menjadi seorang pemimpin, haruslah menjadi seorang pelayan. Karena itu berhentilah memanjat. Yohanes Pembaptis juga ketika Yesus muncul, dia merendahkan dirinya dengan mengatakan, ia harus makin bertambah, tetapi aku harus makin kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita sedemikian rupa. Kerendahan hati itu tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak terhormat, tetapi justru kedudukan yang tinggi kalau disertai dengan kesombongan, dengan kebanggaan diri, itu dianggap oleh Yesus adalah kedudukan yang rendah, dan orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi justru orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, memiliki kerendahan hati, memiliki hati seorang hamba, memiliki hati seorang pelayan. Ya Tuhan, tidak mengejar posisi kedudukan untuk kebanggaan diri kami ya Tuhan, tapi kami belajar dari Engkau ya Tuhan, di mana Engkau rela merendahkan dirimu, mengosongkan dirimu, mengambil rupa seorang hamba, dan kami percaya Tuhan, itulah yang terbaik ya Tuhan, jalan yang harus kami tempuh ya Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati.